wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, kembali lagi dengan saya Ira Liana di Bincang Bahasa dan Sastra Siniar Sasambo edisi Bisato, Bincang Bersama Tokoh. Dan kali ini saya kedatangan tamu seorang penyair atau sastrawan puisi dari Kabupaten Lombok Utara yang bernama Imam Safwan. Dan penasaran seperti apa yang akan kita perbincangkan hari ini? Langsung saja. Halo Kak Imam. Halo. Bagaimana kabarnya Kak Imam di siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Puasanya lancar ya Kak ya. Nah Kak, kan Kakak ini terkenal sebagai seorang penyair atau sastrawan puisi ya. Mungkin bisa diceritakan kesibukannya akhir-akhir ini sedang membuat proyek seni apa atau bagaimana? Ya sebagai seorang penyair atau penulis puisi tentu pekerjaan saya adalah menulis ya, menulis, berkelana, menemukan gagasan-gagasan baru, ide baru, dan tentu juga ada banyak diskusi-diskusi dengan kawan-kawan siapa saja, penyair kah, pejabat kah, atau musisi atau siapa nelayan dan sebagainya. Ya, karena itu bisa nambah beberapa referensi saya terkait dengan apa yang ingin saya tulis. Baik, tapi kebanyakan biasanya Kak Imam ini mengambil inspirasi dari mana? Lingkungan saya di Kabupaten Lombok Utara itu adalah lingkungan yang sangat kental dengan kebudayaan ya. Itu mengapa kemudian di dalam buku-buku saya itu banyak menulis tentang hal-hal yang terkait dengan kebudayaan. Oh iya, seperti itu. Berarti lebih ke kebudayaan, lebih banyaknya ke kebudayaan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan tentang genre yang romantisme atau apa seperti itu. Itu tentu saja, karena itu memang bagian yang ada pada diri manusia ya, romantisme, perasaan, cinta dan sebagainya itu selalu ada. Cuman kan penebalannya di sini saya adalah pada saya ingin mengangkat tentang apa potensi-potensi yang ada di tempat tinggal saya seperti itu. Gitu. Iya baik. Nah Kak, kan kalau tidak salah Kakak ini baru saja mengeluarkan buku, ada 2 ya yang berjudul Langit Seperti Cangkang dan juga Kembali Melaut. Ya, boleh dong diceritakan itu buku puisi apa, seperti apa ceritanya? Ya, Langit Seperti Cangkang Telur Bebek ya. Oke. Baik, seperti cangkang bebek. Iya, seperti cangkang telur bebek. Jadi di buku puisi ini agak tebal memang karena memang itu adalah sekumpulan puisi yang saya buat dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Ini sebagai sebuah rumah saja di dalam puisi saya. Jadi banyak tema yang muncul di dalam buku puisi yang Langit Seperti Cangkang Telur Bebek ini ya. Mulai dari kebudayaan, kisah cinta tadi yang kamu bilang, perasaan dan sebagainya, kehidupan petani, nelayan, sosial, ekonomi dan sebagainya, kompleks. Tetapi pada buku saya yang terbaru, sebenarnya yang terbaru yang Kembali Melaut, ini pure tentang bagaimana kampung saya, kebudayaan yang ada di situ. Jadi tidak tebal, tapi dia spesifik tentang hal itu. Gitu, itu poinnya. Oh berarti yang pertama tadi itu lebih kompleks, lebih isinya lebih komplit lah ya. Terus yang kedua Kembali Melaut lebih ke kampungnya. Kalau boleh tahu kampung yang mana Kak? Saya tinggal di Kabupaten Lombok Utara di Tanjung. Di Tanjung, dekat pantai ya Kak ya? Atau tidak? Rasanya semua dekat pantai ya. Kayak lu tuh gunung, sawah, pantai. Laut, udah gitu aja. Jadi kalau kamu ke Lombok Utara ngelihat ke kanan dari sini ya pasti gunung, lihat kiri pasti pantai. Iya, saking dekatnya semuanya. Nah ini Kak, saya agak penasaran dengan buku yang Kembali Melaut. Mungkin bisa dibaca salah satu puisi favorit di buku itu Kak? Oke. Saya ingin melihat seorang penyair kalau membaca puisi seperti apa sih. Pasti bagus, lebih dari bagus. Saya akan membacakan salah satu puisi tentang sebuah seni tari yang ada di Lombok Utara, itu namanya sireh. Baik. Jadi sireh itu jenis tarian ya, dan saya menuliskan dalam sebuah puisi. Iya, oke. Baik. Sireh. Aku pernah datang ke Buani, tanah tempatmu menenun jampi. Jampi yang nanti kau lempar saat damar berkobar, saat mereka meremang di bulan yang memancar. Di gelanggang kau melenggang di hati pemuda yang datang. Ada kerlip dari kaca membinar saat dikenai cahaya. Kaca yang kau pasang sebagai penghias kepala. Maka tak bisa disangkal kau seperti buah yang sedang mengkal. Ditambah lirik dan syair yang kau lempar. Itu dia tunangan saya. Lagumu merayu saat kepeng terselip di jariku. Di antara lampu getah jarak, wajah-wajah kami tak berjarak.
duduk dengan mata terbelalak, menunggu kipas yang kau lempar, menjadikan kami raja selama gending masih menyala. Bila gending usai mengiring dan kepeng mulai mengering, maka kau akan berpaling. Dara guna jari teruna, sairmu sambil melenggang meninggalkanku. Wah, mantap, keren. Jadi seperti itu. Iya, itu saya langsung membayangkan seorang wanita yang menari dan mengatakan itu, kayak itu luar biasa keren sekali sih. Wah, saya tidak bisa berkata apa-apa. Langsung seorang penyair membacakan puisi di depan saya, beruntungnya. Nah, Kak, kita lanjut ke topik kita. Sebelum kita masuk ke musikalisasi puisi yang diadakan oleh Kantor Bahasa NTB, saya ingin tahu pendapat Kakak terkait anak-anak muda sekarang. Menurut Kakak, bagaimana minat mereka ke puisi, khususnya ke musikalisasi puisi? Saya rasa alih wahana dari puisi ke musikalisasi puisi ini adalah sebuah strategi untuk bagaimana mendekatkan pemuda-pemuda, terutama sekali anak-anak milenial ke sastra, yaitu puisi itu sendiri ya. Jadi karena memang anak-anak muda sekarang ini menurut saya tidak begitu menyukai hal-hal yang sekiranya rumit di dalam pikiran mereka. Nah, dengan adanya musikalisasi puisi ini merupakan alih wahana bagaimana mendekatkan syair kepada pemuda ini atau kepada anak-anak milenial melalui musik. Nah, itu saya pikir sebuah upaya yang bagus sekali yang dilakukan oleh Kantor Bahasa. Jadi apalagi dengan diadakan lomba musikalisasi puisi, otomatis mau tidak mau mereka akan terjun langsung membaca puisi, mulai bersuntuk-suntuk mereka tuh apa ini gitu ya. Iya, betul. Tapi lama-lama mungkin mereka akan mulai mencoba menikmati ya, karena memang tadi itu alih wahana melalui musik. Jadi ada pendekatan ke situ. Melalui musik mereka akan mengenal puisi dan mungkin ke depannya mereka akan mulai menyukai tentang puisi. Iya, karena saya juga sering sekali melihat anak muda yang berkata kalau puisi itu membosankan, kuno kayak gitu, Kak. Itu menurut Kakak gimana? Ya, saya tidak menyalahkan itu ya, karena memang maksud ini kan kadang di zaman sekarang ini maksud itu kan tidak sesulit yang cara orang tua dulu menyampaikan. Orang dulu menyampaikan sesuatu itu banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, bahasa, etika dan sebagainya, sehingga mungkin orang mengungkapkan perasaan itu melalui upaya-upaya runutan kata ya, atau kalimat yang luar biasa. Sekarang aja untuk menyampaikan kebahagiaan cukup dia memilih emoticon senyum. Jadi kata itu sudah nggak begitu penting gitu. Jadi itu persoalan bahasa juga kan. Iya, betul. Kamu kalau lagi senang sama seorang, mau nulis aku suka kamu barangkali terlalu panjang, cukup memilih emoticon di HP, senyum aja udah. Pakai stiker WhatsApp. Udah gitu lah. Iya, betul. Jadi saya tidak menyalahkan anak muda sekarang dengan kondisi itu, tetapi upaya untuk bagaimana mendekatkan puisi kepada pemuda atau remaja sekarang ini dengan alih wahana melalui musikalisasi puisi itu bagus, keren. Iya, berarti ini merupakan salah satu jalan yang lumayan bagus lah ya, Kak ya. Dan untuk musikalisasi festival dari lomba Kantor Bahasa ini sendiri, Kak, kan ini berbentuk digital ya. Apakah penilaiannya tuh ada yang berbeda dari yang bertemu langsung? Adakah tantangan atau kesulitannya? Saya rasa persoalannya pada atmosfer saja ya, tapi kalau segi penilaian justru malah dimudahkan karena tentu kami dapat mengulang kembali, memutar kembali video itu untuk kami lebih detail, lebih teliti lagi terkait dengan hasil cipta anak-anak ini atau anak-anak remaja atau anak-anak sekolah sekarang ini. Kalau live, kalau secara langsung itu hanya suasana itu berbeda, atmosfernya berbeda, tentu agak berbeda rasanya di dalam penilaian. Tapi kalau mencari detail, bahkan menurut saya digital seperti sekarang yang dilakukan sekarang ini justru lebih memudahkan. Karena kita bisa mengulang kan. Ada yang kurang nih, putar lagi deh, nggak apa-apa. Oh, berarti kalau yang digital karena dimudahkan untuk mengulang suasananya. Tapi menurut saya, Kak, bukankah ketika kita melihat langsung itu orang yang dapat mengimpresi juri di satu kali pertama itu bukankah lebih bagus ya, Kak ya? Ya itu saya bilang tadi itu, kita nggak dapat suasana di dalam penilaian digital. Boleh kita mendapatkan detail dari misalnya itu
pilihan nada atau irama dan sebagainya, tapi kita gagal di suasana. Iya, betul. Karena kalau dia live langsung itu kita dapat di suasananya. Nah Iya, itu iya, tentu ada min plusnya ya, ada kurang lebihnya seperti itu. Jadi cuman kalau dalam konteks kita mencoba mencari tentang detail dari sebuah penilaian itu, alangkah bagusnya kalau kita bisa mengulang kembali gitu. Tapi kalau tadi itu kita mencoba untuk mendapatkan suasananya, alangkah bagusnya kita itu bisa langsung live. Jadi kalau bisa tuh ada live-nya, kita juga nilai. Iya, ada videonya. Mungkin Kak sedikit tips untuk teman-teman di luar sana yang ingin mengikuti festival ini, bagaimana sih tipsnya supaya memenangkan hati juri? Memenangkan hati juri. Iya. Memenangkan hati juri apa ada nih? Untuk mendapatkan juara dong. Yang pertama harus diikuti petunjuk teknis ya. Iya. Artinya jangan juga dia dapat memenangkan hati juri, tapi kemudian persoalannya adalah dia keluar dari aturan Teknis. Kan repot juga itu. Satu video misalnya itu kan lagu itu harus 5 menit, kalau lebih dari 5 menit kan bisa keluar. Iya, betul. Kalau bisa memenangkan hati juri tapi teknisnya nggak bisa, gimana caranya? Berarti kan memang gitu. harus teknis nomor Ya, satu. jadi petunjuk teknis yang sudah dibagikan oleh panitia diikuti benar-benar nanti mengenai kami cuma berharap total saja di dalam berkarya berikan yang terbaik karena kedepannya kan ini kan mau akan dibawa ke tingkat nasional dan Iya. tentu kami berharap karya-karya yang terbaik ini bisa mewakili kita nantinya di tingkat nasional. Dan kemarin alhamdulillah kita kan mendapat juara 4 ya. Iya, Tahun luar biasa. 2019 juga 24. Cuman tahun kemarin saya tidak menjadi juri, saya menjadi pembina untuk musikalisasi yang akan dikirim ke pusat gitu. Berarti kalau jadi pembina itu lebih ke kontennya atau bagaimana dia menyampaikan musikalisasinya itu? Kalau kami di pembina itu lebih kepada ya kedua-duanya, kontennya dan bagaimana dia mencoba untuk meng-create puisi itu menjadi musikalisasi puisi. Kebetulan saya ini seorang penyair, jadi lebih pada bagaimana memahami puisi itu dan bagaimana cara menyampaikannya gitu. Jadi dominasi puisi di dalam musikalisasi puisi itu harus lebih ditebalkan daripada musiknya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi jangan nanti musiknya yang di-create lebih luar biasa tapi puisinya ditenggelamin gitu. Jadi lebih tebal puisinya daripada musiknya gitu. Oke, berarti Itu memang bocoran, kita bocoran. tidak boleh menghilangkan esensi puisi itu sendiri ya. Ini bukan lomba menyanyi mungkin ya Kak ya. Nah Kak, mungkin terakhir nih Kak, harapan untuk para pesertanya selain yang tadi penilaian itu, sama harapan untuk pemuda-pemuda di luar sana terkait musikalisasi puisi atau sastra. Ya harapan saya mari kita menyukai sastra ya, karena sastra itu bicara tentang kejujuran, bicara tentang keluhuran, juga bisa mengajarkan kita tentang banyak hal itu kalau sastra itu ya. Jadi ya kelembutan dan sebagainya, dan kita bisa mendapatkan banyak referensi tentang kebudayaan ya. Untuk kepada peserta semua saya harapkan tidak hanya berupaya untuk bagaimana menampilkan karya itu tapi tidak punya isi gitu, tapi dia harus memahami benar puisi itu sehingga nanti ketika dia menampaikannya itu bisa dapat diterima oleh penonton gitu. Dan harapan saya kepada kawan-kawan pemuda-pemuda di sana, berkaryalah gitu. Berkaryalah. 1, 2 tidak apa-apa. Berkarya aja. Ya, gitu. Iya, baik Kak. Mungkin saya juga cukup penasaran dan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran di mana kita bisa mendapatkan buku tulisan Kakak ini. Buku ini saya tidak lepas di toko-toko atau apotek-apotek. Bukan apotek dong. Tetapi ini adalah karya yang memang kita bisa didapatkan di akar pohon, komunitas akar pohon, juga bisa didapatkan di Undram, menemui Bapak Muracim atau Acim di sana. Karena memang buku ini kita buat atau cetak itu tidak begitu banyak, hanya untuk beberapa, bukan untuk berapa ya, tapi kita banyak menjual itu ke komunitas-komunitas. Berarti lebih eksklusif ya? Saya harus, bagaimana nih bisa mendapatkan kalau eksklusif sekali? Atau kamu harus baca puisi saya akan kasih buku saya. Waduh. Kalau menurut saya tuh bagus, layak lah. Waduh, jadi pengen.
Baik, mungkin lain kali ya kalau ya baca puisinya saya tidak percaya diri nih langsung di depan sastrawan membaca puisi, nanti salah-salah. Nah, sahabat bahasa, untuk kamu teman-teman di luar sana yang mungkin ingin mendapatkan buku dari Kak Imam Safwan, bisa didapatkan di Akar Pohon atau di Universitas Mataram. Jadi jangan sungkan untuk mendatangi Pak Acim ya namanya ya Kak ya, betul. Jadi nanti bisa didekati atau apa ya bahasanya, dimintai tolong untuk mendapatkan buku dari Kembali Melaut dan juga Langit Seperti Cangkang Telur. Nah, Kak Imam, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Saya sangat senang sekali ada dua penyair tadi di sini. Akhirnya bisa berbincang siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbincangkan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman di rumah. Kalau begitu sahabat bahasa, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan Siniar Sasambo di YouTube Kantor Bahasa NTB, dan kamu juga bisa mendengarkan Siniar Sasambo di kanal Spotify dan juga SoundCloud kita. Nah, untuk episode kali ini hadiahnya spesial. Jadi bagi kamu yang dapat menjawab pertanyaan ini, kamu berkesempatan untuk mendapatkan satu buah buku judulnya Kembali Melaut dari Kak Imam Safwan. Jadi ditunggu apa lagi sahabat bahasa, kamu tinggal hanya menyaksikan video Siniar Sasambo ini dan tuliskan jawaban kamu di kolom komentar YouTube Kantor Bahasa NTB. Kalau begitu saya Iraliana pamit dan juga Kak Imam Safwan pamit. Terima kasih kakak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.